Polisi segera bergerak cepat setelah sinyal gelang pelacak Yunsu terdeteksi di sebuah lokasi tertentu. Tim langsung menuju titik tersebut. Sementara di dalam penjara, suasana berubah jadi kacau. Seluruh tahanan diperiksa satu persatu untuk mencari keberadaan Moen yang tiba-tiba menghilang dari selnya. Keadaan semakin heboh, petugas menyisir setiap ruangan, lorong, hingga ruangan tertutup. Namun hasilnya nihil, Moen benar-benar menghilang. Sementara itu, Dong-hun dan pengacara Yunsu menerima kabar bahwa Yunsu kembali terlibat masalah. Yunsu ditangkap di sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya. Dia sempat mengatakan bahwa ada orang yang mengejarnya, namun mereka tidak percaya dan akhirnya mereka membawa Yunsu ke rumah sakit. Pengacara Yunsu datang membawa Sop karena Sop terus menangis mencari ibunya. Yunsu sendiri masih dalam perawatan medis karena kondisinya yang belum stabil. Di sisi lain, polisi bersama pengacara Yunsu meninjau ulang rekaman dashcam mobil di lokasi terakhir Yunsu terlihat. Sang pengacara dengan tegas akhirnya membela kliennya. Ia menegaskan bahwa Yunsu tidak bermaksud melarikan diri, melainkan dia berada dalam situasi darurat yang mengharuskannya melanggar aturan gelang tersebut. Tak hanya itu, pengacara Yunsu menemukan rekaman CCTV yang menampilkan seseorang yang benar-benar mencoba menyusup ke rumah Yunsu. Bukti ini juga memperkuat pembelaan mereka, dan akhirnya argumen tersebut diterima. Yunsu tidak diproses atas pelanggaran gelang tersebut. Ketika akan pulang dari rumah sakit, tanpa sengaja mereka bertemu Dong-hun dan juga detektif Ryu. Dalam pertemuan singkat itu, Dong-hun memberitahu Yunsu bahwa Moen menghilang dari selnya. Dan juga ditemukan foto Yunsu dan juga pengacaranya yang ada di koran dicoret-coret oleh Moen. Namun Yunsu dan pengacaranya memilih untuk diam dan tidak meresponnya. Dan mereka langsung pulang. Di sisi lain, setelah kehebohan di penjara, akhirnya Moen ditemukan. Moen ternyata ditemukan di ruang perawatan medis. Dia dilarikan ke sana karena meminum obat tidur dalam jumlah besar. Dan ternyata selama ini dia telah mengaku sulit tidur dan meminta obat yang ternyata dia kumpulkan dan dia minum secara sekaligus. Malam harinya, Yunsu kembali bergelut dengan pikirannya sendiri. Ia mencoba mengumpulkan potongan kenangan yang masih tersisa di ingatannya. Dengan tangan gemetar, dia menggambar wajah-wajah orang yang terasa mencurigakan dalam ingatannya. Sedikit demi sedikit, semua sketsa itu mengarah pada satu sosok, yaitu Moen. Yunsu berasa kecewa karena dalam pikirannya, Moenlah yang benar-benar melakukan semuanya. Waktu Yunsu pun semakin sempit, sidang banding sudah ada di depan mata, dan dia merasa kebenaran terus menjauh darinya. Setelah kondisinya membaik, Moen dipindahkan kembali ke sel tahanan umum bersama tahanan lainnya. Sementara itu, Dong-hun belum berhenti. Dia terus mencari celah berharap menemukan kesalahan Yunsu. Dari hasil penyelidikan, Dong-hun akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, di mana Yunsu malam itu benar-benar sedang mengejar seseorang dengan jaket bertudung. Ketika Dong-hun melihat gambar-gambar yang dibuat Yunsu, kecurigaannya kembali muncul. Dalam pikirannya, muncul dugaan bahwa Yunsu dan Moen mungkin telah membuat sebuah perjanjian rahasia. Dan keesokan harinya, Dong-hun menemui Moen, yang kebetulan pengacara Moen juga berada di sana. Tanpa basa-basi, Dong-hun mengungkap bahwa Yunsu melanggar aturan gelang tahanan pada malam kejadian kepada Moen. Dan kemudian dia menyindir secara halus bahwa orang yang bertudung yang dikejar oleh Yunsu adalah Moen. Karena di malam yang sama, Moen juga tidak sedang berada di selnya. Jadi, Dong-hun beranggapan dengan waktu sesingkat itu, Moen mendatangi Yunsu ke rumahnya. Namun tatapan Moen tetap tenang, dia tidak ada rasa panik sedikit pun, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari persidangan kasus pembunuhan dokter gigi oleh Moen pun tiba. Yunsu dan pengacaranya hadir di ruang sidang untuk menyaksikan persidangannya. Sejak awal, Moen terlihat sangat santai, seolah tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya. Namun di tengah persidangan, Dong-hun menangkap sesuatu yang janggal. Ia melihat Moen sedang menatap kamera kecil yang ada di depannya dan kemudian dia bergerak dan seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu di depan kamera tersebut. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Dong-hun segera meminta hakim menanyakan apa yang Moen bicarakan di depan kamera tersebut. Dengan senyuman tipis dan suara yang tenang, Moen menjawab. Dengan lantang dia mengatakan, "Waktumu tidak lama lagi, jangan berpikir yang aneh-aneh." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun yang jelas, pesan itu bukan untuk hakim, melainkan untuk Yunsu.
Perkataan Moen di ruang sidang benar-benar membuat publik bertanya-tanya. Wartawan berebut merekam setiap ekspresi Moen. Suasana di persidangan berubah menjadi ramai. Orang tua dari dokter yang dia bunuh tidak kuasa menahan emosinya. Teriakan, kutukan dilontarkan langsung ke wajah Moen. Namun Moen tetap tenang, seolah semua caci maki tak berarti apapun bagi dirinya. Sebelum keluar ruang sidang, Moen sempat menoleh. Ia menatap Yun-soo dengan penuh arti. Tatapannya yang dingin, tajam, dan juga penuh ancaman. Tatapan yang seolah-olah berkata, kau tahu apa yang harus kau lakukan sebelum waktumu habis. Keesokan harinya, Yun-soo mulai menjalankan perintah yang paling dia takuti. Diam-diam, dia mengikuti keseharian Sehun. Target yang harus ia habisi atas perintah Moen. Sehun terlihat seperti anak yang sempurna di mata kakeknya. Sejak kedua orang tuanya meninggal, kakeknya menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki. Setiap hari, Sehun selalu diantar dan dijemput dengan penuh perhatian. Namun, kenyataannya berkata lain, karena setelah diantar ke tempat les, ternyata Sehun tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang siswa. Sehun justru mengganti pakaiannya dan diam-diam kembali ke rumah lamanya. Di sana, dia menghabiskan waktu bermain game tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yun-soo yang mengintainya menunggunya selama berjam-jam. Dia mengawasi setiap gerak-gerik dari Sehun. Dan disitulah Yun-soo menyadari satu hal, bahwa Sehun bukanlah anak polos seperti yang dipercaya oleh kakeknya. Keesokan harinya, Yun-soo dipanggil oleh pihak pengawasan gelang pelacak. Di sana, dia diperingatkan secara tegas bahwa setiap langkahnya benar-benar diperhatikan. Seluruh riwayat perjalanannya juga terekam sangat jelas. Jadi, jangan pernah mencoba melanggar lagi. Sementara itu, pengacara Yun-soo bersama pengacara Moen meminta tim forensik untuk menyelidiki sidik jari pada botol anggur yang digunakan untuk memukul Ki-dae. Karena sebelumnya, polisi tidak pernah mengajukan pemeriksaan tersebut. Karena jika tidak ditemukan sidik jari Yun-soo di sana, itu bisa menjadi bukti kuat bahwa Yun-soo bukanlah pelakunya. Tanpa sengaja, Yun-soo bertemu Sehun di kantor pengawasan gelang pelacak tersebut. Dengan rasa cemas, ia diam-diam mengikutinya, bahkan sempat berniat menghabisinya di tempat tersebut. Namun rencananya buyar setelah sebuah mobil tiba-tiba menjemput Sehun. Yun-soo akhirnya mengurungkan niatnya. Dan kemudian dia kembali ke dalam kantor dan pura-pura menumpahkan kuah topoki ke baju seorang petugas. Saat petugas itu pergi ke toilet dan membersihkan bajunya, Yun-soo dengan cepat mencari berkas Sehun di komputer milik petugas tersebut. Karena dia berpikir jika Sehun datang ke kantor itu pasti ada sebuah masalah. Dan ternyata benar dugaan Yun-soo. Dia menemukan data Sehun di komputer tersebut. Malamnya, Yun-soo mulai menyelidiki masa lalu Sehun. Rasa penasarannya semakin besar. Dia bertanya-tanya kenapa Moen begitu ingin menyingkirkannya. Dan jawabannya sangat mengejutkan. Ternyata, Sehun terlibat dalam kasus perekaman dan distribusi video porno di kalangan remaja. Dan itulah rahasia kelam yang tersembunyi di balik wajah anak yang tampaknya baik-baik saja. Sementara itu, di dalam penjara, terjadi sebuah pertengkaran antar tahanan. Seorang tahanan yang bertubuh gemuk, teman sekamar Moen, diajar habis-habisan, mulutnya dilakban sampai napasnya pun terhenti. Moen yang melihat kejadian itu langsung bertindak. Ia mencoba membantu meski dilarang oleh sipir. Dengan sekuat tenaganya, Moen memukul dada wanita itu berulang kali hingga akhirnya nafasnya kembali. Nyawanya terselamatkan, namun Moen justru dipukul oleh sipir penjaga karena dianggap melanggar aturan. Ia dianggap menyiksa wanita tersebut. Setelah situasi mereda dan sipir itu menyadari bahwa tindakan Moen adalah bantuan pertama yang krusial, barulah sipir penjaga itu meminta maaf kepada Moen. Di sisi lain, ketika sedang membereskan barang, Yun-soo tiba-tiba teringat sesuatu di TKP. Sebuah bekas jam tangan wanita yang ada di atas meja yang luput dari perhatian polisi. Ia teringat Moen juga menggunakan sebuah jam tangan ketika di penjara. Pengacara Yun-soo mulai curiga bahwa jam tangan itu adalah milik Moen. Ia mencoba menghubungi pengacara Moen untuk meminjam jam tangan tersebut. Namun sebelum itu terjadi, sebuah pesan ancaman masuk ke ponsel Yun-soo. Pesan singkat yang berisi ancaman dan juga perintah agar Yun-soo segera menyelesaikan tugasnya. Yun-soo menjadi sangat ketakutan. Akhirnya dia meminta pengacaranya untuk tidak menyelidiki soal jam tangan tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian Yun-soo mendapat kabar bahwa Sop menghilang saat sedang pergi bersama teman sekolahnya. Yun-soo dan juga pengacara mencoba mencarinya ke seluruh tempat, namun dia tidak menemukan. Sampai akhirnya, Sop ditemukan sedang dibawa oleh seorang wanita yang bertubuh gemuk. Wanita tersebut adalah tahanan yang dulu pernah ditolong Moen dan kini sudah bebas. Ia juga menyampaikan pesan langsung dari Moen kepada Yun-soo.
Yunsu benar-benar kaget dan juga ketakutan, dan sejak hari itu Yunsu merasa tak lagi punya pilihan. Yang terpenting baginya adalah Sop. Ia harus melindungi Sop apapun resikonya. Malam itu, Yunsu menitipkan Sop di rumah temannya. Ia kemudian merusak gelang pelacak miliknya dan menghubungi petugas dan mengatakan bahwa gelang itu rusak ketika dia jatuh dari sepeda. Di tengah hujan deras, Yunsu langsung mengayuh sepedanya menuju rumah Sehun. Kali ini dia benar-benar berniat menyelesaikan tugas yang diberikan Moen. Yunsu datang dengan menyamar sebagai petugas perbaikan gas. Tanpa curiga, Sehun membuka pintu dan kembali bermain game. Perlahan-lahan, Yunsu menyelinap dari belakang sambil ingin mengayunkan pisau. Namun sayangnya dia ketahuan, dan akhirnya perkelahian sengit pun terjadi. Sehun ternyata lebih kuat dan Yunsu hampir mati dicekik olehnya. Namun dalam detik-detik terakhir, Yunsu mengeluarkan alat kejut listrik. Sehun pun terkapar tak berdaya. Dengan sisa tenaga dan air mata bercampur hujan, Yunsu mencekik Sehun hingga tubuhnya melemas dan tak sadarkan diri. Dan akhirnya pisau itu ditancapkan di leher Sehun.